Cara kita kali ini adalah penyepakatan materi kimia gitu ya, terutama barangkali di materi kimia kelas 11. Tapi mungkin yang paling tepat adalah sharing ya, diskusi. Bapak dan Ibu kita punya barangkali dilihat dari CP, lalu kita menganalisis sehingga kita bisa memunculkan materi-materi yang akan kita sampaikan. Nah, nanti mungkin ada rasionalisasinya seperti apa. Pada akhirnya nanti kita akan kembalikan kepada Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di sini kita berkumpul untuk melihat secara garis besar barangkali materi-materi apa yang disampaikan, yang harus kita sampaikan di CP, dan urutan materinya seperti apa, rasionalisasinya seperti apa. Barangkali Bapak dan Ibu juga mungkin nanti punya pendapatnya masing-masing. Sholawat ke salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah Hatimul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya saya atas nama pembawa acara menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin di sela-sela waktu liburnya masih penuh semangat menghadiri MGMP ini, sekaligus nanti mungkin dituntut berpartisipasi aktif secara dalam acara ini. Baiklah Pak dan Ibu, pada pagi yang berbahagia ini rangkaian acaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua MGMP Kimia Kota Bandung, yang ketiga paparan dari teman kita sekaligus penyusun buku kimia di Kemdikbud, yaitu Ibu Tik-Tik. Lalu mungkin acara selanjutnya adalah pertanyaan dan diskusi dan penutupan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Pak dan Ibu, untuk acara kedua setelah pembukaan adalah sambutan dari Ketua MGMP Kimia Kota Bandung kepada Bapak Riki Ramdhani. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu Bapak Ibu di ruang maya ini ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sehat terus ya Bapak Ibu ya. Meskipun masa pandemi udah beres, tapi ternyata masih ada saja yang terdengar sakit mendekati seperti COVID gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya masih tetap sehat dalam menghadapi tugas-tugas yang semakin berat nampaknya untuk setiap guru. Alhamdulillah tadi saya lihat juga beberapa teman dari Cimahi juga sudah bergabung. Jadi kegiatan kali ini adalah kita bergabung antara KCD dalam KCD 7 ya, antara Kota Bandung dan Kota Cimahi. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini direkam menggunakan Chromebook saya. Alhamdulillah bisa merekam. Jadi nanti untuk teman-teman yang tidak bisa ikut nonton di rekamannya insya Allah kita akan tampilkan di YouTube nanti, YouTube MGMP Kimia. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan sesuai dengan permintaan kemarin ya, minggu kemarin akan ada penyepakatan materi apa saja. Kebetulan kita punya teman guru Bu Tik-Tik dan Pak Aang yang pernah menjadi penulis buku di Kemdikbud. Kita akan dengar bagaimana pengalaman beliau. Mudah-mudahan Pak Aang bisa gabung ya Pak. Tadi saya lihat sudah ada Pak Aang. Kemudian juga Pak Agus sendiri juga merupakan penulis modul ya Pak Agus ya. Mungkin bisa memberikan ini juga pengalamannya pada kita semua. Dan insya Allah tadi mungkin di awal Bapak Ibu bisa lihat saya mempresentasikan PPT-nya. Nanti penyepakatannya akan ada di situ ya Pak Agus ya. Sehingga bisa kita sebarkan. Nah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu bahwa ini namanya penyepakatan, artinya sebenarnya kan
kurikulum Merdeka ini memberikan keleluasaan kepada setiap guru untuk mengatur mana dulu gitu ya. Tapi pertemuan kita kali ini mungkin bisa memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu bagaimana materi itu disusun sesuai dengan apa ya, ada materi prasyarat ya gitu ya Bu Tik-Tik ya, materi prasyarat, kemudian ada materi pendukung, kemudian juga satu hal yang penting adalah CP yang dikeluarkan di Kemdikbud untuk tahun ini juga nampaknya tidak begitu banyak materi yang dicantumkan dalam CP gitu. Sedangkan saya kemarin mendengar dari waktu kegiatan di ITB bahwa materi yang diajarkan di ITB itu kimia itu kimia dasar, materi kimia dasar. Jadi hampir satu buku karangan Raymond Cheng gitu. Nah, satu buku itu. Jadi kayaknya kita juga perlu memberikan materi-materi tambahan mungkin untuk siswa-siswa kita, terutama yang nantinya di kelas 11 akan memilih kimia gitu ya. Di beberapa sekolah kan sekarang sudah di kelas 11 dan kelas 12 ya kurikulum Merdeka. Kalau saya di SMA 1 Bandung sudah kelas 11, di SMA 19, SMA berapa itu yang sekolah penggerak angkatan pertama itu ya materi kelas 12 di kelas 12-nya sudah kurikulum Merdeka gitu. Jadi mungkin perlu kita perhatikan itu semuanya. Terima kasih sudah hadir Bapak dan Ibu. Untuk yang di pertemuan pertama tidak hadir, mungkin nanti akan ada pertemuan ke-7 ya, supaya Bapak Ibu semua mendapatkan 6 kali pertemuan, dan nanti itu akan masuk dalam sertifikat yang akan diterbitkan oleh Kepala KCD 7. Itu saja mungkin dari saya. Daftar hadir juga akan di generate dari yang hadir sekarang, jadi tidak perlu mengisi Google Form dan sebagainya. Itu saja mungkin Pak Agus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat mengikuti Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat banyak dari kegiatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki atas sambutannya dan arahannya. Bapak dan Ibu, barangkali kita semua merasakan, saya pribadi sekarang mengajar kimia kelas 11 dan kebetulan Bandung. Kan buku-buku yang muncul gitu dari penerbit seperti Erlangga, lalu ada lagi Grafindo dan lain-lain, itu kalau kita perhatikan materinya tidak sama urutannya. Ada yang dari konsep mol dulu, lalu ke struktur atom, hidrokarbon, tapi ada juga yang berbeda gitu dari sana. Dan mungkin nanti Bu Tik-Tik juga sebagai penulis buku kimia kelas 11 di Kemdikbud ada perbedaan juga mungkin ya. Nanti kita akan melihat seperti apa materi-materi tersebut. Tapi yang jelas patokan kita adalah dari capaian pembelajaran itu, gitu ya. Nanti kita akan lihat urutannya seperti apa yang disampaikan oleh Bu Tik-Tik dan juga Bapak dan Ibu nanti mungkin punya pendapatnya sendiri. Kita hari ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada teman-teman kita sendiri. Kenapa alasannya ini dulu, kenapa alasannya ini dulu, sehingga nanti kita punya ya secara garis besar kita punya kesepakatan lah seperti itu. Nanti dilaksanakan di sekolahnya masing-masing, itu Bapak dan Ibu juga punya alasan kenapa harusnya dulu, kenapa harusnya dulu. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya ada Bu Tik-Tik sebagai penulis buku kimia kelas 11 di Kemdikbud. Saya persilakan. Atur nuhun Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Riki sebagai Ketua MGFP Kimia Kota Bandung, kemudian Bapak Ibu semua, guru pengajar hebat Kota Bandung. Hari ini agak berat juga tugas saya untuk sharing karena saya juga masih belajar banyak mengenai susunan kimia untuk kurikulum Merdeka, karena SMA 4 sendiri baru tahun ini melaksanakan kurikulum Merdeka
IKM berubah ya. Tahun lalu masih belajar. Jadi baru kelas 10 ini melaksanakan kurikulum merdeka. Saya hanya sharing sedikit Bapak Ibu tentang susunan pembelajaran materi kimia di kelas 11. Jadi patokan saya mungkin hanya CP ya Bapak Ibu waktu itu. Bapak Ibu sudah memiliki CP-nya mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat sebentar. Mau di-share Pak Rizky atau enggak CP-nya? Mangga Bu. Di-share aja Bu. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf saya izin share mengenai CP ini. Jadi yang saya tampilkan mudah-mudahan sudah terlihat ya Bapak Ibu. Sudah ada Bu. Sudah. Yang tampilkan di sini yang fase E dan fase F. Untuk fase E itu kelas 10. Kalau kita lihat di sini materinya cukup sedikit. Yaitu yang pertama tentang metode ilmiah atau kerja ilmiah, kemudian konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, kemudian konsep kimia dalam lingkungan, pemanasan global, reaksi kimia dan penyetaraannya. Untuk stokiometrinya nanti masuk di kelas 11. Kemudian di sini ada hukum-hukum dasar kimia, struktur atom, dan aplikasinya dalam teknologi. Kalau kita lihat di sini memang materinya sangat sedikit sekali. Setelah saya bertanya waktu kegiatan penyusunan buku kenapa sangat sedikit, karena memang kelas 10 itu jam belajarnya tidak full 3 jam pelajaran untuk intrakurikuler, karena dari 3 jam yang dipelajari untuk sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka, dari 3 JP itu untuk pembahasan intrakurikuler hanya 2 jam. Yang 1 jamnya untuk pembelajaran proyek. Otomatis mungkin ini salah satunya kenapa materinya sedikit, menyesuaikan dengan jam yang berkurang juga. Nah di sini kalau di yang saya pahami dan yang saya lakukan di SMA 4 dengan teman-teman saya, jadi yang dipelajari di kelas 10 itu betul-betul mengikuti CP karena memang jamnya pun terbatas. Jadi yang dipelajari untuk susunannya diserahkan kepada masing-masing guru. Jadi di sini dimulai dari sama pengenalan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai hakikat ilmu kimia, kemudian pengenalan lab, kemudian metode ilmiah, kemudian dari sana masuk ke pemanasan global. Nah, bukan pemanasan global, masuk dulu ke struktur atom. Dari struktur atom masuk ke nanoteknologi, karena mau tidak mau atom itu merupakan basic dari ilmu kimia. Masuk ke nanoteknologi, setelah itu langsung masuk ke kimia hijau yang ada hubungannya di sana dengan persamaan reaksi, kemudian penyetaraan reaksi dan hukum-hukum dasar kimia. Itu yang menjadi batasan kami di SMA 4 dan disesuaikan dengan buku kelas 10 Bapak Ibu, hanya sampai seperti itu untuk kelas 10. Sedangkan di fase F itu mencakup kelas 11 dan 12. Nah, di sini tidak disebutkan batasan untuk kelas 11 mana, kelas 12 mana. Dan saya sharing sedikit Bapak Ibu, mohon maaf. Saat itu kami betul-betul diarahkan untuk menyederhanakan. Jadi kalau bisa kimia yang disampaikan jangan terlalu rumit katanya. Tapi akhirnya setelah ada diskusi, ya kami tetap menyampaikan kimia seperti apa adanya gitu. Malah harapan dari pihak pusat perbukuan, dari Pusbuk itu kalau bisa tulisan rumus pun disederhanakan, katanya seperti itu, karena memang yang dari pihak Pusbuk itu bukan dari kimia juga. Nah kami karena penelaah buku itu dosen-dosen dari UGM, kemudian dari UPI yang sangat berpengalaman, akhirnya
mengajukan keberatan kalau seandainya kimia terlalu disederhanakan. Karena apa? Betul yang dikatakan oleh Pak Riki, karena di perguruan tinggi tetap istilahnya yang dibutuhkan oleh anak itu memang harus selengkap itu, seperti yang dibicarakan oleh Pak Riki. Dan untuk kurikulum merdeka kelas 11-12 itu mereka memilih kimia adalah anak-anak yang memang ingin masuk ke jurusan yang memang ada pelajaran kimianya. Jadi wajar kalau misalkan diajarkan selengkap mungkin. Karena kelas 11 itu diajarkan kimia itu kepada anak-anak yang memang memilih kimia. Beda dengan yang kurikulum 2013. Kalau untuk kurikulum 2013, anak mau masuk jurusan apapun, setelah kuliah nanti, ketika kuliah nanti, selama mereka anak IPA, ya mereka harus belajar kimia. Untuk kurikulum merdeka, anak-anak belajar kimia itu sesuai pilihan. Sesuai pilihan nanti mereka kuliah akan masuk kemana. Nah, untuk Bapak Ibu bisa lihat di sini, untuk di kelas 11, fase F, kelas 11 dan 12, di sini dimulai dengan fenomena sehari-hari sama, jadi diharapkan setiap materi yang diajarkan itu selalu kontekstual dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, di mana ada diawali dengan menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia. Kami jabarkan saat itu merupakan konsep kimia dan stokiometri. Kemudian jadi konsep mol dan stokiometri itu masuk di kelas 11 awal. Kemudian mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa kimia. Nah, di sini struktur atom lanjutan. Kalau tadi struktur atomnya yang awal, nah di sini masuk ke bentuk molekul, kemudian ikatan kimia itu masuknya di kelas 11. Selanjutnya, memahami dan menjelaskan aspek energi, laju, dan keseimbangan kimia. Jadi yang kami pahami, aspek energi itu membahas tentang termokimia, laju, itu laju reaksi, kemudian keseimbangan kimia. Selanjutnya konsep asam basa lengkap. Selanjutnya ada termokimia dan elektrokimia, dan yang terakhir tentang organik. Di sini Bapak Ibu bisa lihat tidak adanya sifat koligatif larutan. Nah, ini dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu semua, apakah sifat koligatif larutan mau diajarkan atau tidak. Emang enggak, tapi kalau menurut saya karena sifat koligatif larutan itu termasuk materi yang kontekstual, dekat dengan kehidupan sehari-hari, kalau saya pribadi itu diajarkan kepada anak-anak. Kemudian untuk pemisahan antara kelas 11 dan 12, itu di kelas 11 itu dimulai karena jamnya ada 5 jam pelajaran untuk kurikulum merdeka, 4 jam intrakurikuler dan 1 jam untuk proyek. Jadi masih memungkinkan untuk mempelajari agak lebih banyak materi kimia. Jadi dimulai dengan konsep mol, kemudian struktur atom, konsep mol, stokiometri, masuk ke berikutnya adalah hidrokarbon. Jadi di sini kalau untuk dilihat di fase F, kimia organik itu tidak dipisahkan antara hidrokarbon dan yang kimia organik seperti makromolekul dan sebagainya. Saat itu sempat terjadi diskusi bahwa kimia organik full di kelas 12 awalnya. Para penulis berpikir kimia organik di kelas 12 melihat posisi dari fase F seperti ini. Tapi setelah diskusi lagi ternyata ada konsep prasyarat dari termokimia. Karena di termokimia itu diajarkan ikatan kimia, dan ikatan kimia itu ada tentang hidrokarbon. Kalau misalkan hidrokarbonnya diajarkan di kelas 12, tiba di termokimia ada hidrokarbon, ikatan kimia tentang hidrokarbon, nanti anak-anak agak-agak bingung juga kenapa tiba-tiba muncul hidrokarbon. Akhirnya disepakati saat itu untuk hidrokarbon diajarkan di kelas 11, hidrokarbon yang sederhana, kemudian yang lebihnya kimia organik masuk di kelas 12. Sama seperti yang hampir mirip dengan yang kurikulum 2013, untuk laju reaksi, keseimbangan, termokimia, asam basa itu masuk di kelas 11. Kemudian untuk elektrokimia, kimia organik lanjutan itu masuk di kelas 12. Termasuk ke sifat koligatif larutan itu juga ada di kelas
12. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan, apa yang saya tahu sedikit mengenai susunan dari capaian pembelajaran dan susunan materi kimia yang akan disampaikan oleh guru-guru kimia. Mangga saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu karena saya tahu, saya yakin Bapak Ibu memiliki kebijakan sesuai dengan tipikal atau apa ya, ciri khas dari putra-putrinya masing-masing di sekolah. Mana yang mau diajarkan terlebih dahulu, mangga itu diserahkan kepada Bapak Ibu masing-masing. Itu mungkin Pak Agus sama Pak Riki yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh Pak Agus dan Pak Aan. Mangga. Baik. Terima kasih Bu Tik-Tik atas paparannya, pengalamannya sewaktu Bu Tik-Tik menulis buku kimia kelas 11 di Kemdikbud. Pak Ibu, betul sekali, buku kimia yang diterbitkan oleh Kemdikbud untuk kelas 10 kan yang dikarang oleh Bu Tik-Tik? Bu Elizabeth ya, yang muncul di kita gitu ya, filenya sudah kita dapatkan. Di sana itu di kimia hijau sendiri barangkali itu sudah ada tentang persamaan reaksi ya, dan persamaan reaksi itu sudah sampai penyetaraannya. Jadi memang Bapak dan Ibu kita bisa menggunakan mana saja yang menurut kita gitu, tentu saja sesuai dengan sesuai dengan CP yang ada, dan juga kita merasa bahwa itu ketika kita menjelaskan kimia hijau ada reaksinya, lalu kita ada persamaan reaksinya, itu tidak disalahkan juga kita mau menjelaskan itu. Atau Bapak dan Ibu, persamaan reaksi itu muncul nanti sebelum di hukum dasar barangkali ya, di hukum dasar disampaikan ada yang seperti itu. Tadi pengalaman kami di SMA Negeri Bandung, karena betul kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka di tahun kemarin gitu ya, di kelas 10, dengan materi yang sedikit itu ada waktu yang sangat banyak, sehingga di guru-guru kami, di sini ada Bu Resa, itu sudah masuk ke beberapa materi yang ada di fase F. Ada ikatan kimia sudah masuk, struktur atom sudah ada gitu ya di kelas 10, karena memang waktu itu ada waktu yang sangat banyak. Mungkin Bapak dan Ibu juga punya pengalaman yang sama, karena ada waktu yang tersisa ya, kenapa tidak disampaikan begitu, sehingga nanti di kelas 11 gitu ya kita akan lebih mudah gitu, karena sudah disampaikan ya, kita tinggal melengkapi barangkali. Saya pribadi di kelas 11 itu bab pertama yang saya sampaikan adalah tentang konsep mol, karena di akhir-akhir saya melihat itu sudah ke hukum dasar gitu, sehingga pada akhirnya untuk memudahkan anak memorinya masih ada gitu ya, kita lanjutkan ke konsep mol. Ya, barangkali nanti Bapak dan Ibu punya pengalaman sendiri-sendiri. Barangkali di sini juga ada Pak Ang. Apakah Pak Ang bisa menyampaikan juga, karena sebagai tim penulis waktu itu dengan Bu Tik-Tik. Halo Pak Ang. Ada tapi riwe di sininya. Suaranya kurang. Oke, terima kasih Pak Ang. Nanti ya. Ya, terima kasih Pak Ang. Tidak apa-apa. Pak Ibu, barangkali setelah ini nanti dari Pak Riki akan ada ditampilkan mengenai penyepakatan materi yang tadi disampaikan oleh Bu Tik-Tik gitu ya. Beberapa materi akan kami tuliskan nanti. Barangkali kami mohon Bapak dan Ibu ada masukan, diskusi, atau boleh dalam bentuk pertanyaan juga, nanti kita sama-sama kalau bisa kita akan menjawabnya. Baiklah Bapak dan Ibu, barangkali untuk selanjutnya sesi berikutnya adalah diskusi, tanya jawab, dan sharing dari Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, baik itu karena di sini itu saya yakin ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, itu sudah sangat berpengalaman gitu dibanding kami yang hanya melaksanakan kurikulum Merdeka itu secara mandiri. Baik, sesi berikutnya silakan kepada Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan ataupun sharingnya. Dipersilakan. Pak Agus. Oh iya. Mohon di Pak sini. Ang. Oh ya, Pak Riki. Iya, di sini ada guru-guru yang itu kan ya, kalau tidak salah, yang angkatan guru penggerak sekolah penggerak angkatan pertama. Ada tadi siapa ya, saya lihat
kalau nggak salah 23 ya, Bu Iis juga guru ini ya, sekolah penggerak. Iya. 23. Ya, Sekolah Bu penggerak Iis. 23 sekolah penggerak. 8 ya. Iya, sekolah penggerak siswa. Silakan Bu Is, ada sharingnya Bu Is. Di sekolahnya gimana Bu Is di 23 materi-materi yang disampaikannya? Bu Is ngajar kelas berapa? Ada Bu Yolanda ini. Bu Yolanda bisa itu nggak? Nah, Bu Yolanda dari SMA 19. Oh, Bapak maaf ya Pak, kegiatan apa? Ramai atau sudah ya? Pak. Oh iya, lagi itu ya. Ada kegiatan Bu Yolanda ya. Sharing saja ya Pak ya. Mangga Bu Yolanda, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu suaranya terdengar jelas? Jelas Bu. Ya, Bapak Ibu izin off cam saja ya. Ya Bapak Ibu, saya dari SMA Negeri 19 Bandung, kebetulan sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi betul seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Riki bahwa kami kurikulum merdekanya sudah sampai di kelas 12 begitu. Jadi semua total 3 angkatan sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Tadi berkaitan dengan CP yang dibahas oleh Bu Titi, kemudian juga secara pengalaman di sekolah saya dalam mata pelajaran kimia itu sebetulnya luar biasa ya Bapak Ibu. Terdapat beberapa perbedaan tentunya dari kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka, namun secara umum, secara intinya yang esensialnya sebetulnya sama ya Bapak Ibu gitu secara materinya. Namun ada beberapa yang berbeda, terutama di kalau yang saya rasakan pertama itu ada di susunan materi yang dibahas di setiap fasenya atau di setiap kelasnya. Yang di 2013, yang di kurikulum 2013 itu sudah terstruktur sedemikian rupa gitu bahasanya dari bab 1 sampai bab sekian. Nah di kurikulum merdeka ini kalau yang saya tangkap dituntut untuk kembali ke karakteristik dari peserta didik di sekolahnya masing-masing. Nah berhubung di SMA Negeri 19 Bandung ini saya sudah 2 tahun mengajar di kelas 10 dan sekarang naik level di kelas 11 di fase F. Ada beberapa yang saya rasakan terkait dengan penyampaian materinya harus seperti apa nih yang dimaksudkan di kurikulum merdeka ini. Nah setelah berdiskusi dengan MGMP, ada Bu Anggia, ada Bu Nini di SMA Negeri 19 Bandung, kemudian juga dengan pengawas pembinanya kami pun sering berdiskusi begitu. Nah harapannya kembali lagi ke karakteristik sekolah masing-masing tadi gitu. Jadi jika dirasa memang di SMA 19 tidak sama dengan SMA Bapak Ibu, mungkin mohon dimaklumi ya Bapak Ibu begitu. Karena saya menyesuaikan dengan kondisi anak-anak di SMA Negeri 19 Bandung. Kalau secara pengalaman mengajar, kemudian materi apa saja yang disampaikan di fase E, mungkin karena saya banyak pengalaman di fase E, itu saya awali dengan betul tadi ada bahasan terkait dengan prinsip kimia hijau, namun sudah masuk ke dalam reaksi, padahal reaksi sebelumnya belum pernah disampaikan. Nah kalau saya pribadi mengajarnya mulai dari pengenalan sih tentu saja Bapak Ibu, karena anak-anak beralih dari SMP ke SMA, diingatkan kembali apakah mereka pernah belajar terkait dengan hal-hal yang akan dipelajari di kimia atau tidak begitu. Itu saya jadikan sebagai asesmen awalnya. Jadi di situ saya mendapatkan informasi sudah sejauh mana anak-anak belajar tentang kimia atau pengetahuan anak-anak di kimia itu sudah sejauh apa. Dari situ baru saya kenalkan yang konkret, yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari, contoh realnya seperti apa, walaupun secara teori mungkin atau misalkan masuk ke reaksinya itu belum begitu. Jadi hanya pengenalan saja tentang kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti masuk ke dalam
bahasan yang memang kimia sekali begitu, tapi runutannya kurang lebih kalau yang saya terapkan di SMA Negeri 19 Bandung itu masih kurang lebih sama dengan kurikulum 2013, hanya saja bahasannya kami ambil yang memang konsepnya esensial saja gitu. Jika dirasa memang tidak esensial, ya maka kami hilangkan, kami skip terlebih dahulu gitu. Jadi lebih ke yang kontekstualnya begitu, karena dirasa ya tadi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah kemudian tentang konsep mall ini, mohon izin juga untuk sharing mungkin dan untuk sekalian bertanya juga, karena kebetulan kalau di SMA Negeri 19 Bandung konsep mall itu kami tarik ke fase F Bapak Ibu gitu, dirasa karena ada pengalaman ketika di kelas 11-nya hanya sekedar membahas ulang atau dijadikan asesmen awal, banyak anak kami yang ternyata belum paham dengan konsep mol, sehingga kami simpulkan bahwa konsep mol atau perhitungan kimia itu kita sisipkan di fase F begitu, karena ada di kalimat CP-nya itu terkait dengan perhitungan kimia itu ada di fase F, jadi kami rasa bisa dimasukkan di fase F. Begitupun jika dirasa oleh Bapak Ibu ada materi yang di fase F itu bisa ditarik ke fase E, kalau yang saya pahami itu tidak masalah begitu. Jadi kembali lagi ke kebijakan sekolah masing-masing, karakteristik peserta didiknya seperti apa, kemudian juga nanti dalam segi struktural materinya juga bisa dipertimbangkan. Mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka, terutama di mata pelajaran kimia di SMA Negeri 19 Bandung. Hatur nuhun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yolanda. Betul demikian barangkali ya. Jadi kalau muncul dari sekolah penggerak itu semangat merdeka belajarnya ada, Bapak Ibu ya. Beda ya. Saya barangkali meminta pengalaman dari Bapak Ibu yang dari Cimahi, barangkali Bu Sri ada seperti apa sharing dari Bapak Ibu guru yang ada di Cimahi. Oh ya, saya off cam dulu ya Pak Agus. Silakan Bu Sri, nggak apa-apa. Pakai ini aja ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sebenarnya untuk di Cimahi itu SMA 2 sebenarnya tertinggal Pak Agus. Baru menerapkan kurikulum Merdeka tahun ini. Tapi saya berusaha dengan teman-teman di SMA 2 Cimahi itu menerapkannya di fase E ini kelas 10. Kita awali dengan pengenalan ilmu kimia sampai kimia hijau, itu ya yang saya susun. Kemudian selanjutnya struktur atom diakhiri dengan nanoteknologi. Kemudian yang bab 3-nya adalah hukum dasar kimia, tapi di situ kita mencoba mengenalkan konsep mol sampai perhitungan reaksi pembatas. Itu baru program kita untuk mengawali kelas 10. Apakah nantinya seperti tadi yang Ibu Yolanda katakan ya, apakah nantinya ada permasalahan nanti dalam penguasaan konsep di kelas 11, itu kami belum kan ya. Jadi hanya baru itu dengan teman-teman di SMA 2 Cimahi itu kita bagi 3 bab aja. Jadi kemudian urutan penyampaian materinya juga kami awali dari hakikat ilmu kimia, kemudian struktur atom, sampai nanoteknologi. Itu sebagai aplikasi, nanoteknologi itu sebagai aplikasi untuk penentuan dalam aplikasi nanoteknologi dalam ilmu kimia, yaitu penentuan unsur-unsur. Nah, kami sisipkan itu di situ untuk penentuan unsur-unsur transisi, golongan transisi kami khususkan. Itu kalau untuk nanoteknologi. Kemudian kalau untuk konsep mol, itu kenapa hukum dasar kimia, kenapa kami di akhir, karena kami bersepakat bahwa kelas 10 kan masih umum. Sehingga kalau kimia langsung dihadapkan dengan hitungan, takutnya anak, waduh, sudah banyak hitungan, tapi kalau kita tempatkan di akhir, diharapkan, oh iya, bahwa kimia itu selain
konsep teoritisnya yang berbeda dengan hafalan, tapi juga ada hitungan yang harus siswa kuasai. Jadi memang kami sengaja menempatkan konsep hukum dasar kimia itu di akhir gitu ya. Mungkin yang bisa sharing itu Pak Agus di di Cimahi itu yang sudah kurikulum merdeka di SMA 1 Cimahi ada Bu Eri, kemudian di SMA 3 Cimahi ada Bu Ana. Mungkin itu yang lebih dulu ya. Enggak. Jadi saya ini masih dengan teman-teman masih meraba-raba gitu. Nanti gimana hasilnya di kelas 11? Mungkin kalau nanti ada kendala di kelas 11 dalam penguasaan konsepnya, mungkin kita evaluasi lagi apa yang harus ditanamkan lebih dan apa yang harus dikurangi atau urutannya diubah. Mungkin itu nanti jadi bahan evaluasi kami. Justru saya malah ingin bertanya gitu, kalau dalam hukum dasar kimia itu yang sudah pengalaman di SMA di kelas 11 itu baiknya sampai mana gitu, penerapan konsep di kelas 10. Mungkin itu saja ya Pak Agus yang bisa saya sharing. Mangga ada Bu Eri dari Seman 1 sama Bu Ana dari Seman 3 itu yang sudah lebih dahulu menerapkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sri atas sharingnya. Barangkali sedikit, kalau di sekolah kami, kalau dari CP-nya mungkin agak jelas ya Bu Tik-Tik ya, sudah sangat jelas bahwa di kelas 10 itu sampai hukum dasar ya. Sampai hukum dasar. Nah, untuk di kelas 11 di fase F itu mulai dari tadi perhitungan kimianya, mungkin di konsepnya. Tapi ya seperti saya tadi yang disampaikan oleh Bu Yolanda juga, kalaupun kita merasa bahwa ada fase F yang ditarik ke fase E atau fase E yang ditarik ke fase F, itu tidak jadi masalah karena itu akan jadi tadi disesuaikan dengan karakteristik dari siswa di sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu, barangkali ada sharing lain dari guru dari Cimahi, tadi Bu Ana atau barangkali siapa di sini Bu Eri yang sudah melaksanakan Bu Eri ada Bu Eri Seman 1, ada Bu Ana Seman 3. Bu Ana, Bu Ana ya. Iya. Bu Ana, bertemu lagi Bu Ana. Silakan Bu Ana. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya sehat. Iya, seperti yang dikatakan Bu Sri, kami pun sekarang baru menginjak di kelas 11 tentang kurikulum merdeka ini. Jadi urutannya sama dengan Bu Sri waktu di kelas 10. Hanya ya tadi Bu Sri untuk reaksi pembatas saya melaksanakannya di kelas 11. Jadi di kelas 10 hanya mengenalkan hukum-hukum dasar, perhitungannya jadi tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti nggak ada yang pilih kimia ya Pak ya. Ya, jadi di kelas 11 saya baru memulai sekarang ini sedang melaksanakan perhitungan kimia. Begitu. Oh ya Ibu Bu Tik-Tik, saya ingin tanya tadi tentang hidrokarbon ya Bu ya. Bu Tik. Silakan Bu Ana. Ya, mengenai hidrokarbon, saya juga rencananya tadinya mau di kelas 3 itu semua hidrokarbon tuh mulai dari awal gitu ya Bu ya. Tapi ternyata tadi di termokimia kan sudah masuk ada banyak sekali reaksi-reaksi pembakaran dan sebagainya yang menyangkut tentang hidrokarbon ini. Jadi lebih baik sebelum termokimia mungkin hidrokarbon dulu ya Bu ya? Iya Bu, soalnya ketika masuk ke hitungan ke struktur ikatan, energi ikatan agak bingung kalau misalkan tidak ada basic dari hidrokarbon. Iya, terima kasih. Ya untuk kami pun sama Pak, masih belajar, masih menyusun mana dulu, masih ngalalanya ya. Untuk kelas 11 ini masih dimulai dari perhitungan kimia, yaitu konsep mol sampai reaksi pembatas dan rumus empiris. Dilanjutkan mungkin dengan ikatan kimia. Demikian, nanti lanjut ke hidrokarbon. Mungkin sampai di sini dulu karena kesananya juga saya masih melihat-lihat urutannya mau bagaimana lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana sharingnya, itu sangat persis dengan yang akan saya lakukan Bu rencananya gitu. Sekarang juga saya masih sudah selesai di
konsep stoikiometri perhitungan kimia sudah selesai sampai reaksi pembatas gitu ya, terhidrat, terus kadar zat dan seterusnya itu, dan mau ulangan. Setelah itu rencana saya juga kan sedikit mengulang karena memang ikatan kimia udah pernah diberikan di kelas 10, ada sedikit diulang lagi baru ke hidrokarbon rencananya. Itu baik Bapak dan Ibu, ada lagi yang dari Pak Riki. Saya persilakan Pak Riki. Mangga. Ya, nuhun Pak Agus. Berkaitan dengan itu tadi dengan yang apa namanya, yang hidrokarbon, kan kita memerlukan ikatan CH, misalkan reaksi antara CH4 dan oksigen gitu ya Bu Titik ya. CH4 sama oksigen menghasilkan ya reaksi pembakaran, nanti dihitung berapa energi, berapa delta H-nya dari energi ikatan gitu ya Bu Titik ya. Nah, cukupkah kalau misalkan siswa sudah belajar ikatan kimia di kelas 11, kan kalau misalkan CH4 kan struktur Lewis dari CH4 sudah dibahas di ikatan kimia ya. Oksigen ikatan rangkap itu kan, CO2 ikatan rangkap, CO-nya ikatan rangkap itu. Kira-kira cukup tidak itu materi prasyaratnya kalau dari ikatan kimia? Karena ikatan kimia. Iya ya, ikatan kimia, ikatan kovalen kan. Ternyata termokimianya itu dicukupi dari ikatan kimia gitu. Kira-kira cukup nggak ya Bapak Ibu ya? Kalau itu mungkin penting. Kalau yang saya lihat di termokimia itu Pak, nanti di soalnya itu sudah masuk ke nama ya Pak ya. Jadi ketika contoh soal itu misalkan metanol dibakar seperti itu. Jadi sudah ada nama dan nanti menguraikan misalkan metana direaksikan dengan oksigen atau dibakar gitu. Metana mungkin sudah, tapi takutnya ada yang etana dibakar atau butana dibakar. Mau tidak mau sudah muncul nama-nama dari hidrokarbon tadi, dari alkana. Kalau misalkan tidak diawali dengan hidrokarbon, ada kekhawatiran anak-anak kesulitan atau bingung menentukan struktur, karena ada beberapa soal yang hanya menuliskan butana dibakar gitu. Kalau mereka tidak ada basic dari hidrokarbon, hanya dari ikatan kovalen saja, khawatirnya ada kebingungan anak di sana Pak Rizky. Oh iya. Itu yang jadi pertimbangan sebetulnya. Betul. Butana juga kan, kalau kita menuliskan butana, C-nya ada 4, kalau didekati dari struktur Lewis saja nggak akan cukup kan ya, betul-betul ya? Ya, itu. Jadi ada beberapa soal yang saya lihat, saya pelajari soal-soal di ini, ada yang hanya menuliskan nama gitu. Jadi kalau misalkan tidak diberikan basicnya dari hidrokarbon, takutnya ya itu anak-anak kesulitan ketika menyelesaikan soal di termokimia. Karena kan tidak hanya metananya saja atau tidak hanya oksigen ikatan rangkap 2 dan sebagainya, tapi ada etanol yang dibakar lah atau apapun gitu. Jadi takutnya ya itu kesulitan di sananya aja. Betul. Kalau sudah sampai etanol berarti makin rumit lagi ya. Kita harus memberikan alkohol juga kalau gitu. Ya, tapi dikembalikan lagi sih Pak, apa mau sampai hidrokarbon saja atau mau masuk alkohol, mangga itu. Paling berarti cuma yang dimunculkan alkananya saja. Iya. Alkana akuna paling ya sampai itu misalkan. Betul. Karena kan karbit dibakar itu etuna kan ya. Ikatan rangkap ya. Ya, nol titik. Baik Bapak dan Ibu, kalau memang masih ada yang akan sharing dan akan bertanya, dipersilahkan. Ini barangkali sambil menunggu ada penanya. Agus, boleh nanya nggak saya? Kok Bu Titik yang nanya ya? Gak apa-apa kan kita bahas sharing ya. Tadi barangkali ini Bu Titik, tadi saya mendengar Bu Titik bahwa kita atau pilihan itu ada 5 jam gitu ya, atau pilihan kimia di kelas di F itu di kelas 11 itu ada 5 jam pelajaran. Nah, yang saya pahami bahwa jam itu full untuk intrakurikuler.
Jadi 5 jam pelajaran itu semuanya untuk intra. Jadi project itu tidak masuk dalam mata pilihan. Itu yang saya pahami. Jadi untuk yang ya misalkan fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosiologi, geografi itu kan semuanya mata pilihan. Itu full 5 jam, tidak ada jam projectnya. Itu barangkali itu yang saya pahami. Mungkin nanti dari Bapak Ibu guru yang sudah yang sekolah penggerakan sudah melaksanakan gitu ya. Di pas P5 pun yang jadi fasilitator adalah guru-guru yang bukan pengampu mata pilihan. Itu yang saya tahu untuk tadi mata kimia yang 5 jam itu titik. Jadi full itu 5 jamnya full untuk intrakurikuler. Oh ya, soalnya saya belum ya kelas 11. Saya sudah. Belum, dan itu struktur kurikulumnya yang saya lihat di struktur kurikulum kelas 10 kurikulum merdeka itu dari wajib intra 1 jam Masuk ini ke sini. jadi Ya kalau di fase betul kalau di kelas 10 ya. kalau kelas 12 kelas 11 Kalau di kelas 11 itu tidak ada. Kalau saya nggak salah baca itu di panduan pemilihan mata pelajaran itu disebutkan seperti itu. Untuk mata pilihan itu full untuk intrakurikuler. Barangkali Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan di sekolah penggerak bisa memberikan sharingnya juga. Saya sudah Pak Agus. Ya Pak Riki, mangga Pak Riki. Ya, betul mata pelajaran pilihan itu 5 jam ya. Tapi pas masuk Dapodik udah Pak Agus buka. Dapodik itu, iya Dapodik itu, padahal Dapodik saya udah kurikulum merdeka ya. Tapi ternyata kimia itu cuma 4 jam. Di Dapodik tuh nggak bisa masuk 5 jam. Jadi saya ngajar cuma 4 jam sekarang. gitu? Iya. jadi project gitu Pak. Tahu? Iya, project, Pak. Iya, ada. Nggak. Iya. Tapi Nggak ada. kalau di setahu Dapodik saya cuma 4 jam gitu. Di mata pilihan itu nggak ada project ya Pak Riki ya? Betul, saya juga begitu. Pas di Dapodiknya, kan dengan 4 jam kumaha atuh. Ya sudah. Oh jadi muncul masalah baru ini kalau begitu. Iya. Saya kurang jam nih nanti. Makanya saya juga cuma dihitungnya sekarang ngajar cuma 4 kali 4 jam 16. Makanya ada ngajar di kelas 12 saya 2 jam 2 kelas. Gitu di Dapodiknya. Padahal kan di panduannya begitu Pak Agus ya, betul ya? 5 jam itu intrakurikuler semuanya masuk di jam Ya, pelajaran. tidak ada P5 kan untuk mata pelajaran pilihan mah. Makanya saya men-setting sekarang untuk project P5 itu fasilitator itu tidak dibebankan kepada guru Mata pilihan. mata jam pilihan karena memang mereka sudah di jam pelajaran regulernya di intrakurikulernya. Betul. Oh iya, Pak Riki. Terima kasih. Bapak dan Ibu, barangkali yang lain ada yang mau sharing? Silakan. Pak Iwan. Pak Iwan barangkali. Ya, penuhun. Silakan Pak Iwan. Mangga. Ini mungkin saya ingin memberikan semacam masukan karena berdasarkan sekarang realita anak SMA ini yang keluar SMA itu diberi kesempatan untuk magang sekarang ke Ya. Jepang. Ya. Ya, nah ini ke magang ke Jepang kan biasanya anak SMK nih, Ya. gitu. Nah untuk mungkin untuk struktur kurikulum di SMA itu harus lebih banyak ke praktek sebenarnya, Ya. supaya pengembangan tentang wawasan tentang industri, karena di negara-negara maju itu semua udah yang diutamakan itu kan praktek. Ya. Gitu. Nah, untuk pelajaran teori itu biasanya harus diselesaikan di kelas 1. Nah, mungkin di kurikulum merdeka ini semua seperti tentang struktur atom, terus ikatan kimia, stokiometri, yang terakhir kan tentang bilangan oksidasi, terus elektrolit ya. Itu harus diselesaikan di kelas 1. Nah, untuk bidang aplikasinya biasanya di kelas 11 tentang termokimia, tentang keseimbangan kimia, tentang pH larutan gitu. Karena kebutuhan untuk di industri kebanyakan itu aplikasinya kebanyakan di kelas 11, Pak. Nah, kelas 12 itu biasanya untuk bidang-bidang fabrikasi, biasanya polimer gitu. Untuk aplikasi pembuatan misalnya tentang kebutuhan produk-produk hand summer seperti sabun kayak gitu.
Nah itu diperlukan. Kenapa anak SMA ini diberikan cenderungan kalau di dunia industri itu lebih ke bidang aplikasi gitu. Nah mungkin untuk kelas 12 mah ya betul kata Pak Riki, harus dibuat semacam laporan penelitian ilmiah lah, belajar seperti itu. Jadi khusus semester 6 itu di kelas 12 itu harus ada penelitian atau istilahnya mah seperti laporan lah, supaya anak-anak pemikirannya bisa berkembang, bisa memberikan suatu laporan kepada ya istilahnya ke guru bahwa saya ini sudah mengaplikasikan semua mata pelajaran yang sudah diberikan di sekolah dalam bentuk nanti penelitian gitu, seperti itu. Nah ini nanti bisa dikembangkan lagi kalau kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, karena cenderung SMA ini kan melanjutkan. Bila dibandingkan dengan SMK mungkin jauh, karena SMK ini kebanyakan kan siap kerja gitu. Nah saya berlari dari situ. Nah untuk kelas 1 itu tadi dasar-dasarnya itu diberikan semuanya sampai ke stokiometri gitu. Nah nanti untuk kelas 11-12 kebanyakan itu bidang aplikasi. Buat pengembangan, pertama pengembangan diri, kedua tentang teknologi kimia yang sedang diterapkan sekarang banyak di dalam pabrik-pabrik atau industri gitu. Nah makanya saya mah bisa berusul gitu kalau bagaimana praktikum-praktikum yang memberikan anak motivasi untuk bidang teknologi kimia Pak, seperti itu tak. Mungkin misalnya untuk termokimia, penetapan delta H reaksi dengan mereaksikan, contoh yang paling mudah kan NaOH dengan HCl, dihitung delta reaksinya berapa gitu. Terus menentukan di kelas 11 tuh menentukan kadar obat misalnya, menentukan cuka nih ya, menentukan tentang paracetamol gitu untuk bidang farmasi. Terus bisa menentukan dengan mudah, karena kalau dilihat mungkin di SMA yang untuk penggunaan alat spektrometri belum ada Pak ya, seperti itu belum, karena tadi video kemarin menyebutkan bahwa tentang spektrometri itu diajarkan di perguruan tinggi. Sebenarnya mah kita jangan terlalu terbatas sih Pak, harusnya kita mengajukan bagaimana, karena kemarin waktu pas training di ITB Pak ya, itu kan udah dibahas tentang frekuensi, terus panjang gelombang. Nah itu harusnya yang mulai diberikan di SMA, karena SMA ini tidak terbatas untuk bisa bekerja, melanjutkan kan kemungkinan besar kan masalah biaya gitu ya. Saya berharap seperti itu Pak. Jadi ini istilahnya kurikulumnya diatur mungkin untuk bidang aplikasi mah di kelas 11 dan kelas 12 semester pertama gitu. Nanti di akhir itu bagaimana anak kelas 12 itu bisa membuat suatu laporan ilmiah seperti itu. Nah, mungkin masukan dari saya supaya ada keseragamannya, karena kalau dilihat kita ini monoton gitu. Monoton karena dulu Pak Riki kan bilang kita itu belum pernah yang bikin karya ilmiah seperti itu gitu. Nah mungkin nanti dilaksanakan di kelas 12 seperti itu. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Ada pencerahan dari Pak Iwan gitu ya, tentang bagaimana kimia yang kalau memang kita ingin, tadi ada anak yang magang di Jepang dan seterusnya ya Bapak dan Ibu, itu hanya mungkin saja Pak Iwan kalau keseragaman kami pun dari pengurus tidak, walaupun ada penyepakatan, kalau untuk menyeragamkan semua itu tidak mungkin sepertinya ya Pak ya. Kita akan kembalikan kepada Bapak dan Ibu guru. Nanti yang kita sampaikan di sini adalah garis besarnya seperti apa, lalu dikembangkannya oleh Bapak dan Ibu guru di sekolahnya masing-masing. Karena kembali lagi tadi seperti yang Bu Yolanda katakan bahwa setiap sekolah itu karakteristiknya berbeda-beda. Mungkin tujuannya pun berbeda-beda. Ada sekolah yang targetannya adalah ke UTBK gitu ya, kalau sekarang berarti SNBT gitu ya. Ada yang SNBT, walaupun SNBT itu tidak ada muncul kimia, tapi beberapa yang tes mandiri itu ada yang masih mengujikan kimia. Nah, ada sekolah yang mengarahnya ke sana. Nah,
mungkin sekolah-sekolah yang tadi mengarahnya seperti yang disampaikan Pak Iwan, ingin magang di Jepang, ingin bagus dalam hal itu, bisa nanti kurikulumnya atau susunan materinya seperti yang Pak Iwan sampaikan. Jadi ini pencerahan lah bagi kami, Pak Iwan, terima kasih. Bapak dan Ibu, apakah ada yang akan usul lagi? Pak Riki, silakan Pak Riki. Kalau sudah tidak ada lagi, berarti Pak Riki nanti akan merangkum barangkali materi-materi yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Iya, iya. Itu menjawab ini saran Pak Iwan, Pak Agus tadi yang silakan Pak Riki. Tentang perbanyak praktek ya, Pak Iwan ya. Betul. Ya, Betul. saya Betul. saya menyambut baik itu Pak Iwan karena sekarang ini saya ingat dengan perkataan Prof. Nahadi waktu pernah datang ke SMA 1, karena beliau kan dosen pembimbing PPL yang prajabatan di SMA 1 Bandung. Nah, beliau melihat memaparkan tentang asesmen Bapak Ibu. Asesmen yang sekarang terkini itu adalah portofolio katanya. Portofolio. Jadi anak-anak mengumpulkan bahan, mengerjakan soal. Pokoknya semua pekerjaan siswa ada di situ gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak memperbanyak praktikum, maka portofolio siswa itu akan berkurang gitu. Nah, jadi sedapat mungkin kita lakukan praktikum semua gitu. Nah, itu juga yang saya lakukan pada saat pembelajaran hukum dasar kimia tentang hukum pros. Nah, biasanya hukum pros itu kan lebih ke hitungan yang kita ajarkan ya, yang saya ajarkan maksud saya. Nah, kemarin mah saya mulai dari praktikumnya dulu gitu. Yang sederhana aja CU dengan S, karena CU dan S saya kira banyak kan ya di laboratorium masing-masing. CU dan S, tapi nanti ada variabel bebasnya adalah jumlah S, jumlah takaran belerang gitu, sehingga kita bisa melakukan 5 kali percobaan misalkan, tapi takaran belerangnya beda-beda. Nah, nanti buat grafik, baru kemudian setelah praktikum, kemudian buat grafik, kemudian baru perhitungan gitu. Jadi ada kinerja yang kita nilai dari siswa gitu. Nah, itu yang penting. Makanya makanya tahun kemarin saya ngajar di kelas 10 tidak sampai kekurangan tidak sampai kelebihan waktu Pak Agus, karena sampai mengajarkan ikatan kimia saya tidak sampai ke situ. Bahkan struktur atom pun hanya sampai ke struktur atom versinya Bohr, cuma sampai tingkat kulit saja, tidak sampai ke tingkat subkulit atau orbital gitu. Jadi karena memang itu saya banyak mengindikan tentang kinerja dari siswa gitu. Jadi saya itu Pak Iwan, saya setuju kalau banyak praktikum ya nantinya ya. Nah, saya mohon sekalian ke Pak Iwan ini mah, karena Pak Iwan di SMK mungkin bisa carikan materi-materi praktikum yang arah-arahnya Pak Iwan. Arah-arahnya maksudnya misalkan apa ya? Kemarin saya lihat ini Pak Agus, saya sekarang sedang mengajarkan sifat koligatif larutan kepada siswa-siswa yang berminat ke kimia di kelas 12, karena sifat koligatif larutan tidak diajarkan di kelas 12 gitu. Termasuk materi yang dihilangkan. Tapi untuk anak-anak yang akan ke kimia itu saya berikan pelajaran tambahan, dan saya melihat sebuah praktikum tentang penurunan tekanan uap gitu. Nah, satu hal yang baru pernah saya lihat kemarin, jadi ada manometer gitu. Ada manometer. Nah, nanti di sini mudah-mudahan kelihatan dari jari-jari saya. Jadi dari sini dihubungkan ke wadah yang berisi air saja, yang sebelah sini dihubungkan ke wadah yang berisi air dengan garam, nanti dicampurkan, nanti manometernya turun ke yang air ya, air saja, kan tekanan uap air murni itu lebih tinggi dibandingkan tekanan uap larutan garam kan gitu. Nah, itu ya. Jadi si manometernya itu, ini cairan berwarna, itu di sini ada cairan berwarna, itu akan turun untuk yang dihubungkan ke air saja gitu di dalam wadah. Nanti saya share ke ininya, videonya di grup MGMP kayaknya. itu bagus itu. Jadi kita tidak hanya penurunan tekanan uap itu tidak hanya membahas tentang
perhitungan gitu, tapi juga ada praktikumnya, dan itu saya kira bagus untuk kita cobakan. Yang kedua, alhamdulillah Pak Iwan, saya sudah di SMA 1 Bandung sudah KTI sejak tahun kemarin. Jadi kelas 12 itu semester kedua itu KTI gitu. Jadi seperti yang saya berikan di struktur materi kimia di SMA 1 Bandung ya. Gitu Pak Agus, mungkin tentang ini dari Pak Iwan. Hatur nuhun Pak Iwan. Ya, terima kasih dari Ki. Kami tunggu dari Pak Iwan praktikum-praktikum yang bisa kita sebagai sumber inspirasi kami gitu di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan bisa ada gitu di sekolah kami, Pak Iwan. Nah mungkin ini sedikit Pak, contoh ya tadi kan Pak Riki minta contoh yang paling sederhana kan sekarang tentang mobil listrik Pak ya. Nah, mobil listrik itu kan membuat baterai. Kalau kita perhatikan terus ada tentang produksi hidrogenerator, membuat oksigen dari elektrolisis. Dan sebenarnya itu teknologi luar biasa kan, Jerman sekarang udah pakai. Nah sekarang kalau kita diterapkan di SMA ada prakteknya kan mudah ya, menggunakan plat stainless steel, nanti di dalam tabung PVC, nanti keluar, nanti buktikan masuk ke dalam motor. Itu motor akan hidup gitu dari elektrolisis tadi gitu. Nah itu contoh tentang aplikasi teknologi kimia. Nah, terus ada lagi misalnya tentang pembuatan contohnya untuk bahan bakar, misalnya biodiesel. Nah sekarang favorit Pak, kenapa? Contohnya kan banyak sekarang di medsos itu tentang pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. Iya. Nah itu terus bioetanol dari bahan misalnya singkong. Nah itu bisa diaplikasikan, kan kita belajar ada octane number kayak gitu. Iya. Nah mungkin kalau menurut saya mah baiknya ya Pak Riki, itu model itu dibagi-bagikan setiap sekolah, jangan misalnya numpuk di kelas SMA 1 ya misalnya SMA 2 apa produknya gitu, nanti sekolah yang lain ngeliling Pak, nyontek lah bukan gitu, ngeliling. Oh saya mau prakteknya seperti ini gitu, bisa tukeran lah gitu. Kalau misalnya sekolah mengadakan misalnya prakteknya ada 10, repot. Nah kalau bisanya Pak Riki di SMA 1 nih tentang misalnya pembuatan elektrolisis tentang oksigen hidrogen dengan menggunakan tadi hidrogenerator gitu kan, terus yang lainnya tentang pembuatan tentang bioetanol. Nah itu kemungkinan kita lebih lengkap gitu dibandingkan kita sendiri mengadakan, paling bagi-bagi seperti sekolah model lah gitu. Nah itu lebih enak, lebih ringan lah daripada kita hanya sebatas semuanya praktikan kita buat gitu. Nah itu lebih mudah gitu. Nah mungkin saja untuk bidang-bidang teknologi seperti ke Jepang, sebenarnya pembuatan misal pembangkit listrik dengan menggunakan tadi kan kemarin waktu pas saya ada tertarik waktu pas ikut di ITB ya, pembuatan baterai lithium. Yeah. Itu kita bahannya kan ada semua gitu. Bahannya menggunakan misalnya kemarin bahan bakunya CU dengan aluminium ya, itu bisa saya kemas ya. Kalau misalnya pengen dilengkapi harus ada kunjungan industri Pak Riki. Iya. Kunjungan industri ke Cikarang kan itu pabriknya di sana. Nah itu jadi pengembangan nanti ke siswa itu bisa bikin inovasi, bagaimana nanti ada masukan dari siswa, kemungkinan kita bisa ajukan ke dunia industri seperti itu. Karena bukan menutup kemungkinan ya siswa itu lebih pintar dari kita. Seperti itu. Nah itulah ya mungkin Pak Riki nanti bisa menyiapkan model-model praktikum tuh di setiap sekolah, jangan semuanya di SMA 1. Nanti makin repot gitu seperti itu. Mungkin nanti Pak Iwan dulu yang memperlihatkan, kemudian di sini saja daring kayak gini nggak apa-apa, atau misalkan kita luring di mana misalkan. Gitu bisa Pak, bisa. Nah rencana kan gini, saya akan membuat itu dulu ya tentang pemanfaatan tentang minyak jelantah dengan perhitungannya, karena kan di SMA kan ada proyek itu kewirausahaan ya. Yeah. Nah itu kalau di medsos tuh banyak yang memanfaatkan minyak jelantah itu 1 bulan tuh bisa sampai 8 juta untungnya. Nah itu. Ya saya tertarik kalau siswa ini bukan diberi budidaya kan, berdikaryakan itu untuk nanti ke depan bagaimana membuat suatu metode
tentang pemanfaatan seperti itu gitu. Sekalian belajar, sekalian berusaha gitu seperti itu. Nah itu saja mungkin ya Pak Riki, sebagai ini aja. Ya udah, Terima berarti kasih. minggu depan saya mau kunjungan ke itu mau kunjungan ke sekolah Pak Iwan. Saya mau ngobrol sama Pak Iwan, nanti dari hasil obrolan kita akan kemas dalam bentuk kegiatan di MGMP ya. Iya, terima kasih Pak Riki. Terima Pak. Siap. Iya. Ya barangkali dengan terima kasih, barangkali Pak Riki yang tambahan itu yang ketujuh barangkali Pak Riki bisa kita buat gitu ya acaranya khusus untuk praktikum yang ada gitu. Ah, siapkan Pak Iwan. Mau praktikumnya. Oh, iya. Pertemuan Bu Tik Tik ketujuh. ada mengacungkan tangan, silakan Bu Tik Tik. Bagaimana kalau ini tadi yang mengenai praktikum, apalagi untuk terapan, bisa nggak kita kerjasama dengan Pak Uga gitu? Pak Uga kan sering Oh ya. melakukan praktikum kimia terapan, Ya. dan beliau juga membagikan selain praktikumnya juga modulnya dibagikan juga gitu. Jadi kita Ya. bisa bareng-bareng belajar dari beliau. Nah, BKM Itu punten. saran aja maksudnya. Punten Ya di titik masukan hilap. aja, mungkin ke depannya bisa gitu. Ya, Pak Uga sudah menawarkan itu, Pak Agus, ke teman-teman menawarkan satu kali pertemuan sama Pak Uga. Nah itu. Ya, nanti kita hubungi lagi Pak Uga. Ada pertemuan ke-8 berarti Pak Agus. Ya, nanti kita akan atur. Nanti kita Pak Uga sudah menawarkan. Kan bisa ditambah ya Pak Riki. Ya. Oke. Nanti saya mintakan dulu juga lagi ke Pak Uga. Ya Bapak dan Ibu, terima kasih, diskusinya sungguh hangat dan mudah-mudahan ini membawa MGMP Kimia di Kota Bandung, Kota Cimahi ini lebih baik lagi gitu ya, terutama dalam praktikum kita nanti kepada anak-anak women kita, kepada anak-anak. Pak Riki, apa kita lanjut ke kesimpulan yang tadi Pak Riki akan sampaikan mengenai penyepakatan materi itu? Ya, ini Pak Agus, saya tampilkan struktur materi yang saya pernah share ke teman-teman ya. Cuma saya tadi beberapa dari Bu Ana, dari Bu Sri, dari Cimahi, dari Pak Iwan juga mungkin belum tertangkap oleh saya semuanya. Nanti paling kita akan lihat sekarang dari sini ini kira-kira sudah memenuhi apa yang sudah disarankan tadi atau belum ya? Dari Bu Tik Tik juga kayaknya belum ketangkap semuanya. Oh, ini yang Pak Iwan yang kelas 12 semester 2 ini saya menuliskan karya tulis ilmiah gitu. Jadi tidak ada lagi materi kimia untuk itu. Tidak ada lagi materi kimia, semuanya karya tulis ilmiah untuk pelajaran kimia gitu. Nah, mangga Bapak Ibu coba perhatikan pertama metode dan kerja ilmiah, kemudian kimia hijau, kemudian hukum dasar kimia. Kalau di Cimahi tadi sampai ke reaksi pembatas ya. Kemudian struktur atom dan nanoteknologi. Ini cukup ya tadi itu ya? Punten nggak ketangkap tadi beberapa Itu yang hidrokarbon Pak Riki. Oh ya, hidrokarbon di kelas 11 ya? Iya. Oke. Sesudah ikatan kimia. Sesudah ikatan kimia. Iya. Kalau stoikiometrinya? Satu. Saya sebelumnya di awal. Di awal Di ya? awal Ini ya? sama di awal. Ini Iya, di awal. itu di sini ya. Jadi bab satunya stoikiometri, bab 2-nya struktur atom, ketiganya ikatan kimia gitu. Iya, ikatan kimia. Bab 4-nya hidrokarbon ya. Tapi kayak hidrokarbonnya kayaknya tidak usah sampai ke reaksi-reaksi ya, Bapak Ibu ya. Hanya pengenalan aja ya alat guna. Jadi Paling Kalau minyak mau bumi. reaksi juga, kalau mau masuk ke reaksi juga bisa Pak, karena nanti kan di termokimia itu ada delta H reaksi adisi pemutusan ikatan rangkap gitu kan. Kayak alkena yang ditambah hidrogen menjadi menjadi alkana kayak gitu. Kalau mau sih mangga, reaksi karena nanti sambungnya ke termokimia. Reaksi kimia hidrokarbon yang sederhana aja. kita itu aja ya, adisi, substitusi, Eliminasi. Ya, eliminasi. sama eliminasi ya.
Iya. Tidak usah sampai ke substitusi elektrofilik nukleofilik mungkin ya. Wah, Berarti Tidak. Itu aja Pak. ya. berat Pak. Iya, nukleofilik mah guruna ngapalkeun deui. Abi ngajarkan Bu Sri di itu di anak-anak yang itu. Iya, SN2 sampai SN2. Aduh. Oh, sampai SN2. Juga. Duh, luar biasa Pak Riki. Kelas 11 itu tuh mereka teh masih kelas 11 dulu. Gila. Kelas 11. Oh. Sekarang udah kelas 12 anak-anaknya. Sekarang minta ke ini ke biokimia. Aduh, gak liar soal-soalnya. Akhirnya ya buka-buka lagi Petrucci, buka-buka lagi apa namanya? Organik teh yang banyak teh. Kayak itu apa? Nah, Fessenden. Fessenden. Presiden ya. Aduh, Fessenden. Ini udah ya sampai kelas 11 semester 1 udah ya? Iya. Oke, semester 2-nya termokimia, Semangat. keseimbangan, Ajaran. laju reaksi, asam basa. Asam basanya berarti sampai hidrolisis ya? Apa? Oh iya, betul, betul. Penyangga sampai Ya. Ya, ini penyangga Kalau itu Pak udah enggak ya? Apa KSP. larutan KSP? Nah, harusnya mah ada, Bu Ana, Iya. ada teh gini. Kuliahan Seru. mah ada. KSP mah perlu dikenalkan mungkin ya. Iya, ya. Itu yang kemarin Pak Iwan waktu kita di ITB. Ini kalau mungkin masukan, Ya. itu saya suka merekrut Pak waktu pas di PT Pupuk Kujang itu dari SMA. Nah, saya pernah belajar pakai gini. Pas dites emang bisa sih. Hitungnya malah anak kimia analisis ya ada segitu keteteran karena gurunya ngajarin katanya gitu Pak. Iya. Itu Nah, kita tulis aja dulu nanti Bapak Ibu ngatur waktunya ya cukup atau enggak kan? ya itu. Tapi kalau ke praktek mah cepet Pak Riki, bener. Iya, Kalau ya. praktek mah jadi antara penyangga, BH, dan tentang KSP, tentang kelarutan itu pasti akan kena semua. Jadi Oh, iya. 4 kompetensi itu kena kalau dengan praktek gitu. Oh ya, Ya, jadi saya ingat ini apa namanya, keseimbangan itu kan sangat menjadi faktor utama ya, faktor utamanya karena keseimbangan kimia itu menjadi prasyarat untuk asam lemah basa lemah kan? Iya, ada pergeseran reaksi. Nah, pergeseran. Penyangga juga kan ada andil dari keseimbangan kimia kan? Iya. Iya, KSP juga sama kan? Keseimbangan kimia. Iya. Berarti bisa praktek itu sekaligus. Iya. Itu. Oke. Ya udah kita tulis aja seperti ini nanti Bapak Ibu kita ngatur ini kalau bisa mah yang ininya nih Bapak Ibu yang ke bawahnya. Ininya apa namanya? Subbabnya. Iya, Materi. Iya, subbabnya harus kita turunkan lagi nanti. Sementara sekarang mah yang kita sepakati ini aja dulu ya. KSP. Oh ya, kayaknya laju reaksi dulu baru keseimbangan ya? Kita lanjut reaksi Ya, dulu. betul. Betul. Ya, laju reaksi dulu Pak. Ya. Ini laju reaksi dulu, baru kemudian keseimbangan kimia. Baru asam basa sampai ke KSP ya. Kalau itu kadang modernnya. Kalau itu mah hanya contoh itu aja Pak, itu mah pengenalan zat sehari-hari. untuk zatnya Oke. sehari-hari. Oke. Kayak susu, kayak aerosol, kayak gitu mah contoh itu mah. Mhm. Juga Nah, ada untuk kelas dengan 12 semester 1 paling cuma ini ya, cuma 3 bab ya. 3 bab tuh yang agak berat. Kita juga berat sih Pak, karena itu kan aplikasinya di lapangan tuh banyak pisan gitu. Iya. Betul. Sifat Nah, kualitatif ada ya? ada berarti ini tadi yang saya dengar dari siapa tadi ya, saya lupa. Sifat kualitatif larutan katanya kayaknya penting juga karena ini kan nanti sudah kurikulum merdeka kan, anak-anak yang jadi saya mengatakan bab 10 sifat kualitatif larutan itu adalah pengayaan karena untuk anak-anak yang
di kelas 12 di saya sekarang itu masih Ya, kurikulum 2013 gitu. Jadi kalau tidak yang semua kurikulum anak kurikulum Merdeka Mas sudah wajib gitu. Iya, Yang kamu udah milih kimia. iya gitu betul. Kalau itu untuk poligatif, Pak Riki, itu kan contohnya itu etilen glikol tuh. Ya. Ada Nah. pendampaan, itu bisa dipraktekkan itu. Heeh. Etilen Penambahan glikol, air, kalau ditambah etilen glikol, biasanya dari 100 derajat itu akan naik menjadi 110 gitu deh. Itu Betul. intinya. Itu etilen karena glikol itu dijual menunjukkan Pak? dari sifat poligatif larutan itu bisa. Etilen glikol ada jualannya, bisa kita beli. Banyak kok di toko, banyak. Ya. Sekarang malah jadi populernya itu di dunia otomotif tuh harus. Karena apa, kalau udah ditambahkan itu si radiator kan Radiator. pecah gitu. Mm-mm. Oke. Kimia unsur mah nggak usah ya. Berarti itu Pak, kimia organik termasuk hidrokarbon. Oh, iya. Enggak, hidrokarbon. Oke ya. Oke. Karena hidrokarbonnya udah tadi dikasih ini ya. Ya, deh. Iya. Kimia unsur nggak usah ya. Nggak usah lah itu mah. Polimer kudu nama ayah Pak Iwan. Cukup enggak nih waktunya. Emang polimer Pak itu kalau pengen mah harus ada kunjungan industri. Untuk guru-gurunya biasanya ke pabrik polietilen yang ada di Merak tuh di Banten. Bicara sih ya Pak. Minta tolong biasanya ke industri-industri besar untuk pembiayaan, bisa Pak Riki. Oke. Udah. Kita sebut saja sebagai pengayaan dulu aja ya. Itu mah Bisa pengajian. polimer mah ya. Bisa juga. Waktu kemarin saya di Universitas Pertamina, Pak Iwan, itu polimer itu yang jadi sentral utama di Universitas Pertamina sekarang. Ya pasti, karena itu polimer dari gas etilen, Pak, dibuatnya ada PE, LDPE, Dari naftalen Pak, dari Iya, naftalen kan, yang mereka dari gas semua itu. Iya, polimer. Nah kelas 12-nya Kan semester sekarang, 2-nya banyak kan kimia. sekarang diprotes oleh orang Jepang itu Pak, makanya orang Pertamina itu kan berharap ada siswa-siswa dari Indonesia itu bisa mengembangkan gitu. Oke. Makanya kemarin saya perhatikan berharap banyak itu Pertamina itu. Iya, Ya kepada ya Betul, itu yang harus Pak sebenarnya, kalau minta ya mungkin bukan biaya sih ke Pertamina untuk kunjungan gitu. Kunjungan industri. ada Pak, akan ada Pak kunjungan industri ke Universitas Pertamina nanti. Iya, Akan siap, ada kita Pak. ke sana, ya. Jadi 4 kali pertemuan yang akan datang itu tiga kali apa? Namun itu teh pendalaman materi, 1 kali kunjungan ke Universitas Pertamina. Ada nanti insya Allah. Pasti. Ya. Gimana ini Bapak Ibu, sudah kita sepakati ini? Jadi sekali lagi ini di fase E itu ada metode dan kerja ilmiah, kemudian ada kimia hijau, ada hukum dasar kimia. Ini yang konsep mall kira-kira gimana Bu Ana di Cimahi, akan diberikan nggak? Saya mah sampai konsep mallnya hanya perubahan itu aja, internal proposal gitu. Belum ke reaksi pembatas. Belum ya? Kalau di kelas, iya. Oke, sampai konsep mall. Tapi kalau saya mungkin di sekolah di SMA 1 belum mungkin kalau ke konsep mall. Tapi di buku juga ada Ketang. Nanti kita ini lagi. Saya sama teman-teman di SMA 1. Sementara gitu aja dulu ya. Kemudian struktur atom dan nanoteknologi, kemudian ada stoikiometri, kemudian struktur atom dan sistem periodik. Ini lebih ke yang itu ya, yang apa, mekanika kuantum ya. Batu. Ya. Kemudian ikatan kimia, kemudian ada hidrokarbon, alkana, alkuna, dan sampai ke beberapa reaksi sederhana ya. Kemudian Minyak bumi nggak masuk Pak Riki. minyak bumi perlu nggak kira-kira Bapak Ibu? Perlu kan, sekarang kan ada octane number tuh, anak-anak tuh nggak ngerti kenapa Pertamax itu lebih mahal daripada Pertalite, katanya bingung apa Pak, gitu. Kaget penating. Ya itu guru harus bisa menjelaskan angka knockling itu deh Pak. Ya. Iya sama hidrokarbon. Karbon. Paling ke ini ya, ke mungkin tidak begitu banyak materi yang tidak ya itu yang keterkinian ya. Iya. Oke, materi terkini begitulah kita tuliskannya.
bilangan oktan, Oke. minyak bensin lah gitu ya. Iya, bensin. Oke. Berikutnya bab kelas 11 semester 2-nya termokimia, laju reaksi, keseimbangan kimia, kemudian asam basa sampai ke penyangga hidrolisis dan KSP. Di kelas 12 baru sifat kognitif larutan, redoks dan elektrokimia, kemudian kimia organik, dan nanti akan ada kita coba polimer. Nah, di kelas 12 semester 2-nya karya tulis ilmiah itu insya Allah nanti saya berbagi praktek baik Bapak Ibu tentang karya tulis ilmiah yang kami selenggarakan di SMA 1 Bandung ya. Apa saja yang sudah kami lakukan. Dan tahun ini kami akan melakukan apa gitu. Nanti insya Allah itu akan saya paparkan. Di beberapa sekolah sudah ada juga kalau tidak salah yang kelas yang karya tulis ilmiah. Kemarin siapa ya? Pastor ujian. Iya, iya. Wargi mungkin usulan itu harus bikin draftnya Pak. Jadi istilahnya seperti proposal lah bikinnya. SOP-nya adalah misalnya membuat pengetahuan penulisannya dengan misalnya time New Roman 12 gitu. Oh, siapa? Ada. Buatlah aturan seperti itu. Di SMA 1 ada Pak, nanti saya sharekan. Yang lainnya bisa menerapkan di semester 6 buat kelas 12 gitu. Siap. Kami sudah buat kemarin Pak di SMA 1, jadi itu mungkin bisa digunakan juga untuk itu ya, untuk apa namanya, bukan acuan itulah ya, contoh gitulah untuk nanti diadopsi oleh masing-masing. Iya, siap. Iya, bagus, kayaknya tugas saya udah beres nih penyepakatan. Saya kembalikan lagi ke Pak Agus. Pak Riki, punten. Kalau di kelas 12 masih 5 jam. Karena saya belum ya kurikulum merdeka. Saya belum lihat Bu di Dapodik. Itu nanti saya akan lihat di Dapodik. Di kelas 12-nya berapa jam? Kalau 4 jam dengan materi satu semester ini kayaknya Nggak kalau cukup. untuk misalnya masih 4 jam ya Pak ya. Iya. Menurut saya terlalu padat Pak. Iya. Kalau untuk kelas 12 semester 1 materinya yang ini berarti kan redoksnya berarti dari awal ya Pak ya. Karena di atas kan siswa belum mendapatkan redoks sama sekali ya. Belum. Ya, nah itu mungkin ya perlu dikaji lagi mungkin kalau memang akan dipadatkan di semester 1 di kelas 12. Ya kalau saya berpikir kayaknya siswa ini kalau masih 4 jam gitu. Ya. Alokasi waktunya. Ya. Itu Ya, aja Bu. mungkin masukan. Ya Bu, nanti kita akan coba saya lihat di Dapodiknya kayak gimana, kemudian nanti apa namanya, kita atur lagi berarti nanti ya kalau misalkan cuma 4 jam lagi gitu. Kalau secara struktur kurikulum saya masih 5 jam Bu, tetap sama dengan kelas 11. Kelas 12 itu tidak ada perubahan lagi pemilihan mata pelajaran. Jadi Tapi yang diakui di Dapodi kan tadi kata Pak Riki di kelas 11 masih 4 jam ya. Iya. Itu teh di pelaksanaannya 5 jam kalau kami. Oh, tapi tetap pelaksanaannya 5 jam. Oh. Mungkin Dapodik mungkin akan berubah nanti tetap pengetahuan saya karena waktu itu pernah waktu kami di project juga fasilitator dan apa namanya, ada fasilitator, ada koordinator project ya. Kalau tidak ada jam tapi ada jam gitu Dapodik itu bisa. Oh gitu, iya. Kalau jamnya bertambah mungkin bisa, tapi kalau jamnya tetap 4 jam pasti terlalu padat gitu untuk dalam satu semester di kelas 12. Betul Bu Sri. Iya, selanjutnya Bu Tik tadi mengangkat tangan. Bu Tik ada yang sampaikan? Untuk saya mau nanya nih ke Bapak Ibu yang sudah kurikulum merdeka kelas 11 untuk stokiometri, apakah stokiometri langsung saja atau tidak? Maksudnya diawali dengan redoks nggak gitu? Karena kan di stokiometri itu nantinya ada tata nama, kemudian atau ya penangkapan saya seperti apa, takutnya saya salah juga. Jadi apakah untuk di stokiometri tidak diawali dengan redoks dulu?
yang sudah kurikulum merdeka gitu di kelas 11 ya. Bagi Bapak Ibu saya nanya. Kalau saya tidak, Bu. Oh, langsung stokiometri aja, Bu. Iya, iya. Jadi nggak berangkat dari redox yang perhitungan bilox yang nantinya ke tata nama itu ya, Bu ya. Iya. Karena nantinya ada reaksi. Nanti full di kelas gitu ya. Kalau saya juga mungkin tidak perlu Bu Tik-Tik untuk yang tata nama itu juga kalau saya dulu mengajarkan tata nama tidak sampai ke harus redox dulu karena kalau misalkan kalau tata nama senyawa logam dan non logam kita berikan saja ininya tabel ion positif gitu, tabel kation, tabel anion kan tinggal gabungkan saja gitu. Jadi kayaknya belum kita nyebutnya sebagai ion saja gitulah, tidak sampai ke harus bilangan oksidasi gitu. Kalau saya dulu begitu ininya. Jadi masih yang golongan utama, Bu, belum yang ke transisi yang pakai 2 gitu ya. Oh iya. Kalau ke transisi juga saya mau suka langsung masuk Bu Ana, misalkan Fe itu ada dua ion, Fe ferro dan feri gitu, ada besi 2, ada besi 3 gitu. Jadi kayaknya tidak perlu sampai ke redox. Makanya redoxnya berarti kalau gitu kita berikan di kelas 12 langsung ya? Iya. Karena di kelas 12 saya nggak ngulang lagi kelas 10 biasanya. Ya, Kalau saya rencana tata nama kimia sederhana itu saya perkenalkan sebelum ke hukum dasar, Pak. Jadi persamaan reaksi, kemudian tata namanya kita kenalkan, baru kita masuk ke hukum dasar. Itu rencana di kelas 10, karena kan baru ya mengawali gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi sebelum ke hukum dasar, saya inikan dulu persamaan reaksi, karena sudah tahu kan di kimia hijau ada persamaan reaksi berbagai macam. Nah, kita kuatkan lagi, kemudian kita berikan tata namanya gitu di situ. Kalau saya. Gitu ya, Bu Sri ya? Iya. Jadi persamaan reaksi, tata nama, baru masuk ke hukum dasar. Kalau saya seperti itu, sehingga nanti pada saat anak mengerjakan perhitungan kimia yang ada hubungannya dengan tata nama, diharapkan untuk pengulangannya tidak terlalu berat gitu. Jadi mereka sudah mengenal nama-nama yang diberikan di kelas 10. Jadi itu ya, gitu Pak saya. Ya, ini yang pengalaman saya yang di fase E, kalau sekian banyak ini kayaknya masih cukup kayaknya, meskipun kita cuma 2 jam per ininya. Tapi hukum dasarnya masih bisa disisipi praktikumnya gitu. Iya, juga Pak praktikum. Saya merencanakan hukum dasar sampai hukum gaya rusak perbandingan volume juga praktikum gitu. Iya. Saya ini kan, iya. Jadi itu dulu, jadi biar anak tidak kaget gitu bahwa ada nama-nama senyawa yang harus dikuasai gitu sebelum masuk ke stokiometrinya nanti tentang. Ya, Pak Agus, kayaknya cukup pembahasan ini ya. Tugas saya udah beres. Saya kembalikan ke Pak Agus, saya kalau gitu. Terima kasih Pak Riki. Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan lagi. Nanti mungkin materi ini akan Pak Riki share di grup WhatsApp, barangkali Pak Riki ya. Mohon. Namun pada akhirnya barangkali ini kesepakatan ini bukan kewajiban Bapak Ibu harus melaksanakan seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu dengan rasionalisasinya sendiri-sendiri mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu sesuaikan dengan karakteristik siswa di sekolahnya masing-masing. Artinya ini sebagai bahan gambaran saja dari kami, beberapa masukan dari beberapa yang sudah melaksanakan munculnya seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu bisa dikembangkan lagi gitu ya. Atau mau mengikuti ini dipersilakan kepada Bapak Ibu masing-masing.
Baik, kalau tidak ada barangkali atau saya tutup saja Pak Riki pertemuan kali ini. Iya Pak, mangga. Halo Pak Riki. Oh iya Pak, punten mute barusan. Ya. Apakah sudah selesai barangkali Pak Riki acaranya ya? Iya kayaknya Pak. Mungkin. Untuk pertemuan selanjutnya Pak Riki kapan? Oh ya, pertemuan berikutnya mungkin kita masih menunggu dari Bu Nila ya, mau kapan. Tapi saya di awal sudah mengusulkan kepada Bu Nila itu di tanggal, maaf sebentar, saya lupa. Minggu kedua September kalau tidak salah. Jadi minggu depan tidak ada kegiatan, tidak ada daring lagi, tapi kita akan ketemunya sekitar September minggu kedua, Pak Agus. Yang saya ajukan ke Bu Nila. Mudah-mudahan Bu Nila siap, nanti akan ada diumumkan lagi mungkin Pak Agus. Siap. Nanti diinformasikan melalui grup WhatsApp barangkali ya lebih jelasnya. Baiklah Bapak dan Ibu, akhirnya acara kita hari ini telah berakhir. Terima kasih Bapak dan Ibu, sumbang sarannya, sharingnya, masukan-masukannya, gitu ya, pengalaman-pengalamannya selama Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran kimia di kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi motivasi, menjadi pencerahan, menjadi inspirasi juga bagi Bapak Ibu yang lainnya dalam melaksanakan pembelajaran kimianya. Amin. Dan mudah-mudahan ini kegiatan ini terus berlangsung Bapak Ibu, MGMP Kimia Kota Bandung, MGMP Kimia Kota Cimahi, kita bersama-sama untuk memajukan SMA-SMA di Kota Bandung dan Cimahi. Baiklah Bapak dan Ibu, kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Riki ada sesi foto ini. Hayu. Bapak dan Ibu yang bisa silakan dibuka kameranya. Kita akan coba berfoto dulu. Ini masih ada 22 yang lainnya nggak kebuka nih Pak Agus. Iya, Bapak. Terbatas ya Google Meet mah ya, punten. Ya, saya capture ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, satu lagi. Mohon maaf ini halaman keduanya nggak bisa muncul ini. Di sini. Slide berikutnya. Iya, nggak ada. Nggak ada. Atau saya tampilkan gimana? Harus videonya ya, harus muncul videonya. Iya ya, kalau tidak muncul video tidak muncul di sini kan ya. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oh belum, masih ada yang mau buka. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aduh ini belum bulat. 1, 2, 3. Ya. Atau nuhun ada share di Mangga bagus. Baik, Pak Riki, terima kasih. Kita sudah berfoto bersama. Bapak dan Ibu, apa yang kita bicarakan hari ini mudah-mudahan ini mendapatkan penyegaran gitu ya kepada memori kita, pada pemahaman kita tentang materi-materi yang akan disampaikan kita nanti di kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu, akhirnya acara ini kita tutup saja dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu barangkali di pertemuan selanjutnya Bapak dan Ibu. Pak Riki di kelas saja dari Pak Riki barangkali ya. Saya close dari sini semuanya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.